Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Rendahnya kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan membuat jumlah pasien di rumah sakit melonjak. Hal ini tentu menambah berat beban pekerjaan tenaga medis. Kasus COVID-19 di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pada tanggal 8 September 2020, jumlah kasus positif COVID di Indonesia telah mencapai angka 200.000. Kita cukup khawatir juga sih masalah ini, karena kan setiap hari penambahannya terlalu banyak lah. Saya lihat pemberitaan sampai 2.000, 3.000 gitu, ya pastinya khawatir lah kita. Lebih dari 100 dokter meninggal dunia akibat COVID-19. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara dengan tingkat kematian pekerja medis atau perawat tertinggi di Asia Tenggara. Permasalahan yang dihadapi para pekerja medis di Indonesia serupa dengan negara lain. Jam kerja yang terlalu panjang, daya tampung rumah sakit yang mendekati kapasitas maksimal, dan kurangnya perlengkapan APD. Pemerintah telah mampu memenuhi kebutuhan alat perlindungan diri bagi tenaga medis. Namun, masih ada permasalahan lain yang bisa menimbulkan konsekuensi fatal. Salah satu dokter menyatakan pasien COVID dan non-COVID masih dirawat di fasilitas kesehatan yang sama. Hal ini meningkatkan potensi para pekerja medis yang terpapar virus. Hanya tenaga medis yang ditugaskan merawat pasien COVID yang mendapat fasilitas tes COVID. Terkait tes COVID ini, Indonesia juga termasuk negara yang rendah dalam jumlah tes COVID-19. Hanya Provinsi DKI Jakarta saja yang melebihi standar WHO dalam jumlah tes COVID. Para pekerja medis di Indonesia juga banyak yang belum mendapat pendampingan atau konseling psikologi. Ketakutan akan terpapar virus juga telah menjauhkan mereka dari keluarga. Para tenaga medis memilih untuk tetap tinggal di hotel yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau kita lihat trennya, ya makin ke sini, makin pasien yang makin bodoh amat, makin mengabaikan protokol kesehatan, dan malah masih ada yang tidak percaya COVID. Jadi kita memberikan edukasi, dia masih tidak terima dikonfirm positif COVID. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya COVID membuat situasi semakin buruk. Banyak rumah sakit penuh sehingga dokter terpaksa merawat pasien di lorong. Hampir putus asa, tapi kami harus tetap menjalankan ini. Kalau bukan kami, siapa lagi yang mengedukasi keluarga pasien, tenaga medis keluarga pasien, masyarakat tentang bahayanya COVID ini dan memberitahukan bahwasannya COVID ini nyata adanya. Pemerintah menurut saya sih sudah cukup untuk melakukan seperti PSBB diperpanjang, kemudian protokol kesehatan yang udah ada sekarang peraturannya, tapi tetap kembali ke masyarakatnya sendiri, kembali ke diri kita sendiri, di mana ada kesadaran dari kita untuk kita sama-sama berusaha mengurangi meningkatnya corona yang ada sekarang. Kepatuhan akan protokol kesehatan merupakan kunci utama untuk menekan laju perkembangan COVID di Indonesia. Untuk menurunkan jumlah kasus COVID, Indonesia tentunya tidak hanya berharap pada vaksin yang tengah diuji klinis, namun upaya pencegahan dan pengendalian di masyarakat harus terus ditingkatkan.